Tapi pengampunan pertama-tama bergerak dinamis ke dalam diri kita. Doa mempersatukan kita di dalam persekutuan Allah Tritunggal. Doa membuat kita ingat bahwa kita itu lebih dari sekedar kumpulan tulang, daging, dan lemak-lemak jahat. Romo Koko di sini dan saya ditemani oleh seseorang yang hitam manis, keriting rambut, namanya dengan Bruder Anakletus Tiripo SCY. Iripo. Tiripo, bukan Iripo. Oh. Pakai T, Romo, Pakai T ya. Jangan salah ngomong ya. Panggilannya Bruder. Bruder Kletus, biasanya dipanggil Bruder Kletus, bisa juga Parjo, artinya Papua Rasa Jowo. Kayak gitu loh. Parjo ya, Romo. Papua Rasa Jowo. Sekedar informasi, beliau ini menguasai ragam lagu campur sari. Jadi ini Papua jenis istimewa yang menguasai tarikan-tarikan tembang Jawa, terutama campur sari. Satu bait dong, 1, 2, 3, Parjo. Seukuto Westaliwati Sewati Tantakoni. Ya, mantap Nian. Mantap. Dan kita akan memulai percakapan tentang hati yang mengampuni. Nanti Bruder Anakletus akan bersharing tentang pengalamannya yang luar biasa yang baru saja terjadi beberapa bulan ini ya. Iya. Kita buka dengan doa dulu percakapan rohani ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, bila Roh-Mu hadir saat ini, kami yakin percaya damai sejahtera, sukacita, kematangan akal, pikiran dan hati menjadi karunia yang bisa kami peroleh dalam percakapan ini. Semoga sesi antar hati pada hari ini membantu kami untuk mengenali bagaimana cara-Mu bekerja di tengah dunia. Hadirlah di antara kami, hadirlah juga di rumah teman, sahabat, kerabat yang sedang menyaksikan tayangan ini. Beri kami karunia roh untuk melihat dunia dengan mata hati Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bruder, cerita sedikit dong, Bruder dari mana, kapan lahirnya, lalu kok bisa masuk SC? Ringkas saja, Bruder. Pertama-tama saya berasal dari Papua. Perkenalkan, nama saya Bruder Anakletus Tiripo SCY. Saya lahir pada tanggal 27 Februari tahun 2000. Jadi usianya sudah seperempat abad ya? Iya. 25 tahun. Kok bisa masuk SCY, Bruder? Pertama-tama itu saya mengenal SCY itu karena yang berkarya di Papua itu adalah romo-romo dari SCY. Jadi Papua bagian mana? Timika, khususnya Timika, di Keuskupan Timika. Di sana. Di sana romo-romo SCY ada ya? Ada. Boleh kasih salam dulu untuk romo-romo Bruder Frater SCY di sana. Halo, para romo Bruder SCY yang di Papua. Berjumpa lagi dengan saya, Bruder Kletus SCY. Dulu mengenal beliau, apa langsung masuk SCY atau bagaimana? Saya mengenal romo-romo SCY itu karyanya apa saja, kayak gitu kan. Malah romo-romo SCY itu memilihnya di pedalaman. Malah lebih menikmati di pedalaman kayak gitu saya. Dan hidupnya santai, enak, rileks. Nggak memusingkan kayak gitu. Jadi dulunya saya jadi motorisnya para romo Bruder SCY di Papua. Jadi antar romo ke stasi-stasi, disitulah saya mulai mengenal, oh SCY-nya gini. Motoris itu? Motoris itu saya sebagai driver Mobil? mesin di speedboat. Oh, jadi sebutannya motoris. Motoris di sana namanya. Driver speedboat. Speedboat ya. Iya. Karena jangkauan di paroki, apa namanya, kok saya lupa parokinya? Paroki Maria Bintang Laut Kokonau. Itu memang daerah sungai, laut, bisa. Dan laut ya. Pernah ke laut lepas, Bruder? Pernah. Coba cerita satu hal yang paling menakutkan ketika di laut lepas, Bruder. Ada nggak?
Kalau bagi saya kan saya orang pantai pasti tidak namanya rasa takut, tetapi rasa takutnya kalau ada gelombang namanya itu gelombang bulat. Gelombang bulat. Jadi Gelombang bulat. gelombang bulat itu gelombang yang pasti bulat, nggak ada gelombang persegi panjang atau jajaran. ada gelombang yang itu kan gelombang bulat itu kan bisa dari sana, bisa dari sini, bisa dari jadi mereka saling beradu. Jadi itu yang menakutkan kan. Ombak kayak Bergulung gitu Iya, ya dari semua sisi, iya, gelombangnya bergulung. Iya, bergulung kayak gitu. Makanya disebut gelombang Bulat. Yang menakutkan apa? Itu kan bisa membuat speedboat itu bisa oleng sana oleng sini dan orangnya juga bisa terbalik. Oh iya, Iya. pernah terbalik, Buder? Sekali saya terbalik dengan keluar. Serius? Iya. Sekali di Papua. Tapi ya untungnya cepat naik dan masuk lagi di perahu. Kayak gitu. Kalau terbalik berarti bisa tenggelam ya? Bisa tenggelam semua. Pokoknya Di tengah lautan? iya, di tengah lautan kayak gitu, Rom. Waduh. Berarti para SCY di sana yang menjadi misionaris di Paroki Kokonau, kita salut sekali ya. Iya. Di sana ada Romo siapa? Masih ingat nggak? Ada Romo Gebi, Keratukan, SCY, Romo Drian, dan Romo Titus di sana. Wah, luar biasa. Salut untuk para Romo keren kita. Dan Buder, kita hari ini temanya kan pengampunan. Buder. Karena ini masa Prapaskah, kita masuk ke serial tentang renungan masa Prapaskah. Salah satu elemen dari Prapaskah itu kan pengampunan. Dan itu sebabnya kita datang ke kamar sakramen rekonsiliasi, kita pergi ke hadapan imam meminta pengampunan dosa. Tapi justru yang dialami oleh Bruder Kletus ini lebih dari pengampunan dosa. Menurut saya, Bruder pertama-tama belajar dengan dirinya, belajar tentang realitas keluarganya, dan dari sana muncul kata pengampunan. Bruder boleh cerita supaya kita bisa lebih jelas apa yang kamu alami sehingga kamu sampai pada rahmat berdamai dengan diri sendiri dan keluarga. Silakan, Bruder. Ya, pertama-tama itu saya dilahirkan oleh seorang ibu yang baik. Tapi pada waktu kecil, ibu saya meninggalkan saya hingga Meninggal dunia. bukan meninggal tetapi pergi dari hidup saya. Masih hidup tapi nggak pernah mengunjungi saya selama 20-an tahun lah. 20-an tahun. Iya, 20-an. Berarti engkau tinggal sama ibu berapa tahun? Saya tinggal sama ibu mungkin sekitar 1 bulanan. Masih kecil, saya masih merah-merah, masih baru lahir kayak gitu. Ibu saya meninggalkan saya. Jadi alasan ibu saya ke kampung seberang itu mengantar seorang nenek dari ibu saya. Tapi hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tidak pernah muncul di kehidupan saya ibunya. Jadi ibunya, kata orang Jawa, minggat, artinya pergi dari hidup saya. Kayak gitulah pokoknya. Lalu pada tahun 2010 itu bapak saya meninggal tapi bunuh diri. Bapak saya bunuh diri, dan disitulah saya mulai merasakan kok kehidupan saya kok semuanya, orang yang saya cintai, orang yang saya kasihi, kok semuanya hilang lenyap kayak gitu, Romo. Saya merasa bahwa hidup saya tidak berarti dalam hidup saya. Dan di sana juga mulai muncul kebencian saya terhadap ibu saya. Mengapa dia meninggalkan saya? Pergi, nggak pernah balik-balik dalam kehidupan saya, kayak gitu kan. Itu yang saya alami, dan selama hidup saya itu saya hidup dengan kakek dan nenek saya dan saudara-saudara dari bapak saya. Dari bapak saya itu ada banyak, jadi saya hidup dengan mereka. Jadi selama hidup saya itu 25 tahun saya hidup hanya dengan kakek dan nenek. Bapak saya kan meninggalnya tahun 2010. Jadi selama itu saya hidup sendirian kayak gitu kan. Usia 10 tahun berarti ya? Iya.
Kamu usia 10 tahun, bapak meninggal ya? Bapaknya meninggal. Oke. 10 tahun. Jadi di sana itu kayaknya saya itu merindukan seorang ibu, tapi juga ada rasa kesal dalam hidup saya. Dalam hidup saya itu saya menyesal, kok ibunya kenapa meninggalkan saya kayak gitu kan? Masalahnya apa dengan saya? Padahal saya dilahirkan dengan baik, dengan nggak ada cacat kayak gitu kan. Tapi kok ibu kenapa meninggalkan saya kayak gitu? Dalam pikiran saya. Lalu di sana saya mulai berpikir, mungkin dalam proses ini ada itu Tuhan merencanakan. Mungkin semuanya itu saya merefleksikan kayak gitu. Memang ada perencanaan dari Tuhan sendiri tentang karya hidup saya. Kapan Bruder mulai melihat, oh, penderitaanku, air mataku ini adalah bagian dari rencana Tuhan? Kok bisa Bruder tiba-tiba berpikiran seperti itu? Apakah setelah dibiara atau? Saya berpikir itu sejak saya masuk seminari. Oh, oke. Saya sudah mulai berpikir karena beberapa romo mengingatkan, memberi masukan kayak gitu. Di sana saya mulai mengolah diri. Yang dulunya dari rasa kebencian saya itu mulailah berubah rasa kasih kepada orang yang mungkin saya paling benci dalam seumur hidup saya itu. Kayak gitu. Jadi artinya kamu merasa sangat benci dengan ibu? Iya. Karena meninggalkan saya itu. Jadi kalau saya melihat orang lain berkeluarga, jalan bawa anak, ibu gendong atau gimana itu, rasanya itu, wah, sakit sekali di sini. Saya pingin sekali seperti mereka, ya tapi nggak bisa menjalani hal seperti itu seperti mereka. Kamu ingin menggendong anak maksudnya? Enggak, bukan begitu Romo. Tetapi saya itu ingin seperti mereka itu, hidup ada keluarga, bapaknya utuh, ibunya utuh, kayak gitu maksudnya tuh. Jadi saya ingin merasakan seperti itu, rasa kasih sayang seorang ibu itu gimana, bapak itu gimana, dan keponakan-keponakannya itu gimana, itu rasa kasih sayangnya itu. Nah itu yang saya rasakan dalam hidup saya, itu pas masuk seminari. Disitulah saya mulai mengolah hidup saya, kayak gitu Romo. Pasti tidak semudah yang diceritakan ya. Iya. Pasti ada pergumulan ketika mengolah diri terutama ya. Iya. Menerima masukan. Momennya apa sampai kamu mengatakan, ya saya mengampuni? Momennya apa Buder? Masih ingat nggak? Momennya itu yang saya mengampuni tuh ketika saya berefleksi waktu saya masuk novisiat. Di sanalah saya mulai merefleksikan, oh iya ya, kalau tidak ada ibu saya, tidak ada bapak saya, mungkin saya tidak bisa hadir di tempat kayak gini, nggak bisa melanjutkan hidup saya seperti ini. Nah dari mereka lah saya bisa berada di tempat ini, saya bisa kemana saja karena orang tua, terutama karena ibu. Kalau saya nggak ada ibu, pasti saya nggak bisa lahir kayak gitu. Jadi di sanalah saya merefleksikan itu. Kalau nggak dari ibu, nggak akan bisa lahir saya. Maka saya memaafkan ibu saya. Waktu itu liburan kemarin, saya bisa mengampuni dia karena itu saya mengingat, oh saya keluar dari rahim ibu saya. Kalau nggak ada ibu, saya tidak bisa hadir di dunia ini. Disitulah saya mengampuni ibu saya. Kamu ketemu dengan mama? Iya, liburan kemarin saya langsung ketemu sama mama. Liburan pertama sebagai SC ya? Liburan pertama. Setelah berapa tahun nggak ketemu, nggak pulang ke Papua setelah meninggalkan Papua itu? Masuk seminari, novisiat, kaul pertama, ke Jogja sebentar, lalu sekarang di Palembang? Iya, sekitar 5-6 tahun lah. 5-6 tahun ini ya, baru akhirnya kembali ke Papua lagi. Kembali ke Papua. Dan berjumpa dengan mama. Mama. Yang meninggalkan kamu dari kecil. Iya, betul sekali. Oh my gosh. Dan di sana saya mulai merasakan, wah, rasanya gini ya dengan seorang ibu kayak gitu. Kamu tidak ada sakit hati ketika jumpa dengan ibu atau tidak ada dendam kah? Ya karena dengan ketentuan saya waktu itu saya harus memaafkan ibu saya.
Jadi nggak ada lagi yang namanya kebencian dengan ibu saya. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi saya harus memaafkan ibu saya dan saya bisa menganggap ibu saya itu adalah ibu kandung saya. Gitu. Apa momennya? Kamu turun dari kapal pasti ya? Iya. Pasti naik kapal kan? Naik kapal. Perjalanan dari Palembang ke Papua itu sendiri udah cukup jauh. Iya. Dari pesawat, naik pesawat, habis itu turun ke Timika, habis dari Timika perjalanan ke Kokonau itu sekitar 2 jam. 2 jaman sampai di paroki Kokonau. Naik speedboat. Naik speedboat, lalu? Naik speedboat, habis itu dari Kokonau itu sekitar 4 jaman lagi ke kampung saya. Masih 4 jam dengan speedboat lagi? Iya, ke kampung saya. Oh Tuhan, lalu ketika kamu turun? Ketika saya suruh itu semuanya jemput dengan tari-tarian. Satu kampung itu kah? Bukan hanya satu kampung, tetapi 5 kampung. 5 kampung semua turun tangan. Jadi disitulah paling ramai. 5 kampung. Menyambut bruder. Menyambut saya. Dengan tari-tarian. Dengan tari-tarian. Di sana saya merasakan bahwa ya itulah memang yang dulunya saya impi-impikan. Dan di sana juga saya langsung bisa bertemu dengan ibu saya langsung. Ibu ada di situ? Ibu ada di situ juga penyambutan. Wah, saya bayangkan itu pasti kayak film-film India ya. Koi mili kayak. Pokoknya kayak gitulah. Jadi bundar turun dari perahu, ada mama di depan. Ada mama di depan penjemputan. Apa yang kau katakan pada ibumu ketika pertama berjumpa di bibir pantai itu? Pas saya bertemu dan ibu saya masih nangis. Ibu masih menangis. Ibu saya masih menangis, jadi saya belum bisa mengatakan itu. Mengatakan saya hanya rangkul ibu saya, lalu jalan menuju kampung. Tidak berkata apa-apa. Enggak berkata apa-apa dulu. Kau merangkul ibumu yang menangis itu Iya. sampai ke Kopel Guru. Kopel Guru itu tempat guru-guru SD tinggal di situ kan. Saya nginapnya di sana. Nah, habis itu baru pas selesai penjemputan, mereka ke rumah, ibu saya masih di situ. Nah, di sana lah ibunya nangis, ibu minta maaf. Saya juga. Ibu ada bilang maaf? Iya, ibunya minta maaf. Persisnya apa yang ibu katakan? Ibunya mengatakan, anak, saya minta maaf karena selama hidupmu saya tidak pernah mendampingi kamu dalam hidupmu sampai sebesar ini. Mungkin kamu hidup dengan kakek dan nenek. Saya belum bisa merawat kamu dengan baik waktu kecil. Saya meninggalkanmu. Dan dia mengatakan bahwa mungkin saya tidak bisa balas dengan apa-apa. Saya hanya bisa berdoa untukmu. Lalu juga dia minta maaf, nangis. Sudah, disitulah saya bisa memaafkan ibu saya. Saya juga minta maaf karena saya juga dulu pernah marah, benci sama ibu saya. Nah, di sanalah sudah rasanya itu saya bisa lepas semuanya yang biasanya saya nyimpan dalam hati hidup saya itu, yang dendam semua saya bisa lepas di sana pokoknya. Dan akhirnya hidupnya semakin tenang, bisa melepas semua hal-hal yang dulunya saya simpan dalam hati kayak gitu. Itu yang saya rasakan pas saya bersemu dengan ibu saya. Pengampunan itu membebaskan, teman-teman. Pengampunan itu bukan hanya membebaskan orang yang berbuat salah pada kita, karena ibu pasti lega juga. Iya. Tapi pengampunan pertama-tama bergerak dinamis ke dalam diri kita. Pengampunan pasti membuatmu merasa sangat lega, sangat bebas. Akhirnya beban berpuluh-puluh tahun itu lenyap, dibasuh dengan air mata, dengan pelukan, dengan cium kasih. Dan untuk kamu yang masih bergumul dengan usaha untuk mengampuni orang yang menyakiti hatimu, Romo dan Bruder berharap berikan ruang itu untuk Allah. Kalau ruang itu terlalu sesak karena penderitaanmu mungkin terlalu dalam, kalau ruang hatimu terlalu penuh dengan kepahitan karena lukanya terlalu
dahsyat. Berikan ruang itu untuk Allah. Allah akan buka jalan bagi orang yang mau masuk ke dalam. Mau masuk ke dalam hatinya yang Maha Kudus. Ciri devosi hati kudus itu kan ada apa, Bruder? Ingat, jantung hati yang ditusuk oleh serdadu. Oleh serdadu itu. Seolah-olah kalau kita baca Yohanes bab 19 itu ya, tentang kematian Tuhan Yesus. Yesus sudah mati, tapi lambungnya masih ditusuk. Lambung menembus sampai ke sisi jantung, dan dari jantung lambungnya yang terbuka dari bagian samping itu mengalir darah dan air, menyemburkan darah dan air. Lambang pemberian diri yang total. Jadi untuk kamu yang merasa belum total mengampuni, pergi ke hati kudus Yesus. Karena di sana kita bisa menemukan air dan darah yang membasuh kita, menjadikan baru kembali, menemukan kekuatan untuk mengampuni. Kalau dari kekuatan manusia berat, susah. Bruder tadi mulai mengampuni karena diingatkan oleh para romo, diingatkan di dalam doa, dan Tuhan memberinya kesempatan untuk pulih. Bruder, seberapa penting sih doa itu, Bruder, sebagai kekuatan untuk mengampuni? Bagi saya doa itu penting bagi pegangan hidup saya, karena doa adalah tongkat bagi saya kemana-mana, kayak gitu. Jadi kalau tanpa doa rasanya itu kayak panas dalam hidup saya. Tapi kalau ada doa itu pasti akan menghangatkan kita itu. Bukan menghangatkan tapi mendinginkan hati yang panas itu, seperti itu. Kayak gitu pokoknya ya dalam hidup saya. Jadi selama hidup saya itu memang saya berdoa ini kan, memikirkan hal-hal yang kayak gitu, tetapi pas dengan doa merenungkan kisah-kisah hidup saya, jadi amarah, dendam saya itu mulailah meredah. Jadi karena doa itu semacam AC. Jadi dia mendinginkan tubuh kita juga kayak gitu. Itu yang saya rasakan. Wah, luar biasa ya. Berarti kalau tanpa doa kamu panas ya? Oh, bukan panas. Sampai gosong pokoknya. Tapi teman-teman, kalau saya merasa apa yang Bundar tadi sharingkan itu sangat menarik ya. Kita bisa melihat kalau istilah dia doa jadi tongkat ya. Kalau saya doa jadi selang. Doa itu bisa membuat kita menjadi selang yang selalu memberi, menyalurkan mata air kehidupan, mata air pengampunan. Ini ada satu buku dari Scott Hahn yang bagus banget ini. Scott Hahn, Anda tahu ya, seorang penulis Katolik yang sangat prolific. Judulnya First Comes Love. Pertama-tama datanglah cinta. Itu judul dari buku ini. Dan di halaman 98 ada satu bagian yang subjudulnya berbunyi demikian. The gift who keeps on giving, katanya. Rahmat atau hadiah yang selalu memberi. Teman-teman, dalam buku ini keren banget. Dikatakan bahwa Tuhan menginginkan kita tidak lebih untuk menjadi orang-orang yang ambil bagian dalam kodrat ilahi. Nanti bisa dibuka dalam surat Rasul Petrus yang kedua, bab 1 ayat 4. Ini bunyinya, sambil dibaca ya. Nanti Mas Krista akan menaruh di sini nih. Bagus banget. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa melakukan apa yang diminta ini? Orang-orang yang ambil bagian dalam kodrat ilahi. Bagaimana caranya? Scott Hahn menulis, kodrat hidup ilahi tidak datang secara natural. Karena apa? Karena kita ini punya kodrat manusiawi, dan di dalam kodrat manusiawi kita datang juga hal-hal manusiawi, termasuk di dalamnya insting, dorongan untuk membalas ketika disakiti, dorongan membenci ketika dilukai. Kita ini manusia, jadi hal-hal ilahi tidak datang secara spontan. Yang datang pada kita secara spontan ya tadi itu, dorongan-dorongan insting kita.
Tetapi the abundant life, perfect happiness, life in the family of the Trinity is not merely beyond our power. Dia bilang, hidup yang berlimpah, hidup yang penuh sukacita sempurna, hidup di dalam persekutuan keluarga Tritunggal yang Maha Kudus, itu tidak di luar jangkauan kita. Kita tetap bisa meraihnya walaupun kita manusia lemah. Caranya bagaimana? Doa. Doa mempersatukan kita di dalam persekutuan Allah Tritunggal. Doa membuat kita ingat bahwa kita itu lebih dari sekedar kumpulan tulang, daging, dan lemak-lemak jahat. Doa mengingatkan kita bahwa kita itu ada di tataran ilahiyah dan itu hidup yang bisa dijangkau. Maka pengampunan menjadi mungkin kalau kita ambil bagian dalam cinta yang selalu memberi. Cinta Allah Tritunggal. Tritunggal Maha Kudus itu, Buder, kalau dalam teologi, itu indahnya salah satu terjemahannya begini. Bapa yang memberi cinta, Putra yang dicintai dan menerima cinta, dan ikatan cinta Bapa dan Putra itu adalah Roh Kudus. Maka subjek, objek, dan relasi antara subjek-objek itulah cinta, keutuhan sempurna dari cinta. Dengan berdoa kita dihubungkan pada hidup Allah Tritunggal. Dan itu yang memungkinkan Bruder Kletus memberi ampun. Memungkinkan engkau untuk menerima rahmat, sembuh dari luka-luka ketika engkau masuk dalam persekutuan Allah Tritunggal. Buder, bagaimana sekarang perasaan? Setelah lepas, bebas, bisa memberi ampun, berdamai dengan keluarga, apa yang berubah dari hidup Bruder? Jadi yang berubah dari hidup saya itu tentang kecemasan. Yang dulunya saya cemas dengan hidup saya, apakah saya bisa melanjutkan sebuah proses hidup saya. Sekarang itu saya bisa menjalankan hidup saya itu dengan tidak lagi memikirkan hal-hal tentang keluarga yang dulunya saya memikirkan mungkin kalau tidak ada keluarga saya nggak bisa lanjut kayak gitu kan. Tetapi pas saya sudah merasakan semuanya, bertemu dengan ibu saya, rasanya itu lega dan saya bisa melakukan segala hal itu dengan happy kayak gitu kan, tidak lagi memikirkan hal-hal tentang keluarga kayak gitu kan. Jadi tidak diserap dengan kebencian pada mama, tidak diserap pada kekhawatiran. Iya. Gitu, jadi rasanya itu bebas, bisa melakukan apa saja, boleh kayak gitu. Berarti rahmat Tuhan itu mungkin terjadi, sangat mungkin ya. Sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin. Saya dulu juga tidak pernah merasakan bahwa saya akan ketemu lagi dengan ibu saya kayak gitu kan. Tapi karena rahmat Allah yang baik itu, akhirnya saya bisa bertemu dengan ibu saya, gitu. Dalam situasi yang baru. Iya. Dalam situasi pengampunan ya, Buder ya. Iya. Salam. Buder, boleh tanya nggak devosi Buder apa? Devosi saya, jadikanlah hatiku seperti hatimu, Tuhan. Jadi saya coba merefleksikan hidup saya itu. Saya coba bisa mengampuni seperti Yesus yang mengampuni. Jadi saya ingin supaya Yesus itu hadir dalam diri saya. Jadi saya ingin bukan harus persis seperti Yesus, tetapi dalam hal-hal sekecil itu bisa mengampuni orang lain. Jadi mengikuti Yesus saja bisa mengampuni orang yang berdosa sekali, apalagi saya. Jadi saya merasakan itu, saya juga bisa mengampuni orang. Seperti ibu saya juga bisa mengampuni kayak gitu. Meskipun itu menyakitkan hati saya, tapi saya mulai mengolahnya dan akhirnya bisa mengampuni karena kasih Tuhan itu yang begitu nyata. Kuncinya sekali lagi menurut saya Anda harus terhubung dengan hidup Trinitas tadi. Jangan berfokus pada luka, jangan berfokus pada rasa sakitnya, tapi terhubunglah pada Allah Tritunggal dalam doa ya. Kalau doa Bruder kan doa kita semua ya. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Nanti kita akan doa yang sama, hati Yesus yang Maha Kudus,
hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Kebalik. Hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Nanti kita akan doa itu di penutup. Romo akan menutup sesi antar hati ini dengan kutipan sekali lagi dari Scott Hahn, bukunya keren banget. First comes love. No good father demands of his children more than he himself has given. Tidak ada seorang ayah yang menuntut anak-anaknya lebih daripada apa yang dapat dia berikan. Tuhan meminta kita untuk, tanda petik, menjadi sempurna. Tuhan meminta kita, tanda petik ya, menjadi sempurna, tetapi hanya karena Dia telah lebih dahulu memberikan kita hidup ilahinya untuk menjadikan kesempurnaan itu mungkin. Ingat baik-baik. Semoga kita bisa menjadi sempurna lewat pengampunan yang kita beri. Semoga kita bisa menjadi sempurna karena karunia ilahi yang Tuhan berikan di tengah kesesakan hati kita, memampukan kita untuk mengatakan, ya, aku memaafkan engkau. Ya, aku mengampuni engkau. Terima kasih Bruder Kletus untuk sharingnya yang sangat meneguhkan. Sama-sama Romo. Kata-kata hari ini untuk mereka yang masih terluka hatinya dan sulit mengampuni, Bruder. Jangan lupa untuk mengampuni, biarpun hal itu menyakitkan, tetapi berusahalah untuk mengampuni orang yang menyakiti Anda. Wih, setia ya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Jaga hatimu, Le. Kita doa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa Maha Rahim, kami bersyukur untuk rahmat pemulihan yang diterima oleh Bruder Anakletus. Kami bersyukur untuk rahmat ampun, berkat pengampunan yang diterima oleh dia, ibunya, keluarga besarnya. Kami bersyukur Engkau rancangkan semua yang baik di dalam hidupnya. Dan kami masih berdoa untuk teman-teman kami yang berkumpul dalam sesi digital ini. Semoga di ruang digital ini kami merasakan cinta dan belas kasih-Mu juga. Kami mohon semoga Engkau berkarya, menggerakkan setiap hati pendengar kami untuk mengampuni lebih lagi, untuk mencintai Engkau dengan lebih mendalam. Biarlah kami berani mengampuni karena Engkau lebih dulu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, semoga kami belajar mengampuni terutama di masa Prapaskah ini, agar kami benar mengenal keutamaan-keutamaan Injil, cinta, belas kasih, pengampunan. Bruder, doakan teman-teman kita di sini. Silakan, Bruder. Ya Bapa dalam surga, semoga Engkau memberkati mereka semua yang menyaring kasih-Mu lewat pengalaman hidup yang kita bahas pada hari ini. Semoga mereka berani mengampuni orang-orang yang pernah bersalah, yang pernah menyakiti hati mereka, yang pernah menyaring hidup mereka, dan mereka menjadi hidup yang kosong dalam hidupnya, agar mereka dapat mengampuni segala sesuatu yang mereka alami pada kehidupan mereka. Semoga Allah Bapa menurunkan Roh Kudus atas mereka agar mereka dapat mengampuni segala sesuatu yang mereka alami. Kami haturkan semua ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita, keluarga kita semua, orang-orang yang kita cintai, juga orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, diberikan berkat Allah yang Maha Rahim dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hati Yesus yang Maha Kudus, hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Amin. Tuhan sayang padamu. Tuhan sayang padamu. Bye. Subscribe jangan lupa. Bye.